Bupati Buau, Sulawesi Tengah Amran Batalipu dibawa paksa ke kantor KPK di Jakarta. Antrian truk di Pelabuhan Merak, Banten belum juga teratasi hingga hari ini. 5 jenazah korban kecelakaan maut di Kediri, Jawa Timur dibawa pulang keluarganya ke Aceh. Selamat petang, kampanye Pilkada DKI Jakarta tinggal sehari lagi. Para cagup dan cawagup semakin gencar berkeliling raih simpati. Otoritas sejumlah negara ASEAN akan segera membasmi virus komputer Trojan DNS Changer akhir minggu ini. Cermati tipsnya apa yang harus Anda lakukan. Bersama saya David Silahoy, Anda bergabung dalam Liputan 6 Petang. Saudara, informasi pertama dari dunia transportasi, antrean truk di Pelabuhan Merak, Banten belum juga teratasi hingga hari ini. Selain memperpanjang waktu pengiriman barang, antrean juga berdampak pada kondisi jalan tol dan pengawasan aneka produk pertanian oleh petugas Balai Karantina. Antrean truk terjadi akibat volume kendaraan dan armada kapal penyeberangan tidak seimbang. Antrean panjang truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera memang sudah sebulan terakhir terganggu akibat tidak imbangnya jumlah kapal dan jumlah kendaraan yang akan menyeberang. Hingga hari ini, antrean truk mencapai 18 km dari gerbang Pelabuhan Merak. Selain memperpanjang waktu tempuh, kemacetan ini juga mendatangkan masalah bagi pengelolaan jalan tol. Masalah lain juga dihadapi petugas Balai Karantina Tumbuhan. Meski sudah berupaya jemput bola, pengawasan produk pertanian tidak dapat dilakukan secara maksimal. Aspal yang dibebani oleh truk, apalagi aspal kalau siang hari pasti terjadi panas, memuai, sehingga pasti ada istilahnya blesek atau apa? Ambles. Kemacetan ini ya berpengaruh juga terkait dengan lapor mereka ke kami. Dengan kondisi seperti ini kami lakukan semampu kami. Selain di Pelabuhan Merak, Banten, antrian truk akibat minimnya kapal penyeberangan juga terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Untuk mengurangi penumpukan truk, petugas ASDP Bakauheni mempercepat proses bongkar muat kendaraan dari 1 jam menjadi 30 menit. Namun kemacetan tetap terjadi. Hari ini antrean mencapai 4 km. Jika tidak segera teratasi, antrean dikhawatirkan akan semakin parah karena dalam sebulan lalu lintas penyeberangan diprediksi akan meningkat memasuki bulan puasa dan arus mudik Lebaran. Agus Faisal Karim dan Bisri Merduani melaporkan dari Merak dan Bakauheni. 5 jenazah korban kecelakaan maut di Kediri, Jawa Timur dibawa pulang keluarganya ke Aceh. Polisi masih menangani kasus kecelakaan maut tersebut termasuk untuk mengetahui apakah sopir kendaraan yang menabrak terpengaruh dengan obat penenang. 5 jenazah korban kecelakaan maut dibawa pulang ke kampung halamannya di Aceh setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari seluruh penumpang, hanya 1 orang yang selamat. Peraturan standar untuk dikirim ke Banda Aceh. Sekarang mungkin pukul 13 nanti akan kami terbangkan ke Banda Aceh. Kecelakaan maut itu terjadi dini hari tadi di Simpang 4 Semampir, Kota Kediri. Mobil Toyota Innova menabrak truk tronton bermuatan tepung seberat 20 ton. Kerasnya benturan mengakibatkan mobil Innova yang berisi 6 orang penumpang itu hanya 1 orang selamat, 5 lainnya tewas. Mobil Innova itu membawa 1 keluarga yang pulang berlibur dari Bali. Pada saat evakuasi, polisi menemukan puluhan butir obat penenang. Saat ini juga sedang dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah sopir dalam keadaan terpengaruh obat tersebut. Sopir yang terakhir mengeluarkan dari badan kendaraan, kita sempat periksa sakunya dan saku celananya ditemukan 56 butir diazepam. Diazepam adalah satu jenis obat yang biasa dipakai oleh orang yang mungkin banyak pikiran, gelisah begitu supaya mudah tidur. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di lokasi kecelakaan yang sempat ditutup sudah dibuka.
Truk tronton yang terguling dan kendaraan lainnya sudah dibawa ke kantor polisi. Danang Sumirat melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, diseret ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Amran yang juga ikut pemilu kada untuk jabatan kedua kalinya itu dibekuk di rumahnya setelah sebelumnya sempat melawan KPK. Amran Batalipu pernah menjadi orang yang amat berkuasa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kini wajah sang bupati lebih banyak tertunduk dan tangannya terborgol. Informasi yang didapatkan menyebut penangkapan Amran terjadi sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Belasan tim KPK yang sebagian bersenjata lengkap mendobrak kediaman Amran. Sang tersangka yang tak menyangka kedatangan petugas KPK di pagi buta itu tak bisa berbuat banyak. Amran yang juga tengah berusaha mempertahankan kursi bupati dalam pemilu kada kini harus bersiap menghadapi pertanyaan penyidik. Ya, jadi tadi memang saya mendapat surat ya ditunjukkan dari keluarga Bapak Bupati ya, Pak Amran, dan utamanya beliau juga sebagai kandidat nomor 3. Jadi saya sampaikan bahwa kegiatan pilkada ya dengan kegiatan KPK itulah sangat berbeda. Padahal pekan lalu ia melawan keras upaya KPK yang ingin menangkapnya. Saat berada di sebuah villa, Amran berteriak-teriak menentang para petugas. Ia bahkan memerintahkan supirnya menabrak kendaraan milik penyidik KPK. Amran Batalipu tertangkap tangan menerima uang dari sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha nasional Harta Timur Daya. Sang pengusaha nasional itu kini tengah dicekal KPK walau statusnya belum menjadi tersangka. Perlawanan Amran itu terbukti sia-sia. Ia langsung diseret ke bandara dan dibawa pesawat menuju Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Samsudin melaporkan dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Menko Kesra Agung Laksono hari ini memenuhi panggilan KPK dalam kasus PON Riau. Setelah 2 kali tidak hadir, Agung Laksono dimintai keterangan sebagai saksi bagi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menko Kesra Agung Laksono akhirnya datang memenuhi panggilan KPK setelah Selasa dan Kamis lalu tidak hadir. Keterangan Agung terkait dana pembangunan sarana dan prasarana PON Riau 2012 dibutuhkan dalam penyidikan dugaan korupsi yang menyeret Kadispora Riau Lukman Abbas sebagai tersangka. Saat 7 anggota DPRD Riau, 2 pegawai Dispora Riau dan 3 karyawan swasta tertangkap tangan KPK, yaitu pada tanggal 3 April lalu, Bupati Riau Rusli Zainal tengah rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Agung Laksono. Kasus yang awalnya hanya menyangkut penambahan anggaran untuk venue lapangan tembak, kini mulai melebar ke tambahan dana untuk stadion utama PON senilai 900 miliar rupiah. Saudara, KPK juga kembali memeriksa tersangka kasus suap pengadaan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kemenaker Trans, Neneng Sri Wahyuni. Istri Nazarudin yang masih ditahan di rutan KPK ini mengenakan cadar seperti waktu ia ditangkap KPK di kediamannya di Pejaten, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Neneng menolak menjawab pertanyaan wartawan. Neneng merupakan Direktur Keuangan Grup Permai milik sang suami Muhammad Nazarudin yang menjadi broker antara Kemenaker Trans dan PT Alfindo, pemenang tender proyek pengadaan PLTS. Kasus ini diduga merugikan negara 2,7 miliar rupiah. Saudara, jelang Ramadan banyak produsen memanfaatkan momen menjual berbagai produk makanan dan minuman impor. Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman menghimbau agar masyarakat cermat dan selektif dalam membeli produk impor karena peredaran produk impor ilegal semakin meningkat. Salah satu ciri produk ilegal adalah kemasan produk tanpa label bahasa Indonesia dan hanya ditempeli stiker. Menurut aturan Kementerian Perdagangan, seharusnya label bahasa Indonesia dicetak menyatu dengan kemasan agar konsumen mengetahui komposisi dan keamanan produk makanan yang ditawarkan. Produk juga ilegal tanpa izin impor dan nomor pendaftaran. Selain mungkin berbahaya, peredarannya menimbulkan persaingan tidak adil dengan produk dalam negeri. Menurut Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman, mayoritas produk ilegal berasal dari negara Cina, Malaysia, dan Singapura. Konsumen dihimbau teliti membeli dengan memeriksa label produk secara seksama, termasuk tanggal kadaluarsa,
Label berbahasa Indonesia, nama produsen, dan nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM.